kita. Amin. Amin. Sampai di sini merasa berbahagia punya Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan. Melambaikan tangannya, katakan Yes. Tas kanan kiri depan belakangnya, katakan mari kita terus berbahagia dalam kekudusannya. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari keluarga yang mulia yang berhasil dan berbahagia. Mari kita nyatakan kali ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. mari tengok kanan kirinya, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. amin, haleluya. Oh Yesus, kami berbahagia. Mari nyatakan sama-sama, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan. Mari bergandeng tangan sekali lagi, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. yuk tunjuk 3 orang Bapak Ibu. Kau sahabatku. 3 orang. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk tunjuk tempat belakangnya. Kau sahabatku. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oleh kasih Kristus tidak ada yang dapat memisahkan
kasihnya sungguh besar, amin. Amin. Yang percaya kasihnya dahsyat, katakan yes. Allah kita hebat, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Dialah pelukis cakrawala perangkai jagat raya. Haleluya. Mari katakan padanya, Pelukis cakrawala, berangkai jagat dialah pencipta alam semesta, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kita, kehidupan sanggup menyelamatkan. jalan kebenaran. Mari rindukan lawatannya, angkat tangan tinggi-tinggi. Kuasa lawatan, kebangkitan masih terjadi. Haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Ladies and tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Haleluya. Dialah pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Rindukan lawatanmu. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan masih terjadi. Yes, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Ready, saga. Yang mengatakan Tuhan Yesus besar, katakan yes. Yang berbahagia karena Tuhan kita dahsyat, katakan haleluya. 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 Kami tepuk tangan hanya bagimu Tuhan, karena hanya Engkau satu-satunya yang layak terima segala pujian. Kami sungguh rindukan lawatan-Mu Tuhan atas kami semua. Haleluya. Inilah jiwa tubuh kami Tuhan, kami semua rindu dilawat oleh-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa lawatanmu, kebangkitan kami rindukan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan masih terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan. Belenggu dipatahkan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, Saat hati bersatu, menaikkan pujian. belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan pada telima orang, Allah kita dahsyat.
Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kerinduan kita selaras dengan kerinduan Tuhan. Yaitu setiap kita memiliki kesatuan di dalam Tuhan seperti Bapa dan Tuhan satu. Dan biarlah kemuliaannya dinyatakan atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari dengan segenap hati pujikan pujian ini. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Biarlah pujian menjadi doa kita semua saat ini. Ya Tuhan, satukanlah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Seperti Engkau dan Bapa satu Tuhan. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, sepikir. Amin Tuhan. Biarlah rahmat-Mu dinyatakan Tuhan dalam kesatuan hati kami. Kami satu. Mari saat ini yang datang dengan pasangannya, suami istri saling bergandengan tangan. Yang datang bersama anak-anaknya boleh rangkul peluk anak.
Biarlah pujian ini menjadi doa kita semua saat ini. Setiap kita semakin disatukan oleh kasih Tuhan. Setiap kita mengambil bagian untuk menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir. Yes Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kami bersepakat di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami sehati. Kami sehati sepikir. Kami percaya saat kami memuji-Mu Tuhan, dengan kesungguhan hati kami Tuhan, Roh-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja saat ini, menyatakan rahmat-Mu Tuhan dan menjadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami sehati. Sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. 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 Satu dalam kasih-Mu. Yesus, saat ini nyatakan kemuliaan-Mu, curahkan Roh-Mu, satukan kami dalam kasih setia-Mu. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di gereja ini Tuhan. Ada kesatuan hati, sebab itu kami boleh melihat rencana-Mu terjadi Tuhan, pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Di tempat ini kami satukan hati menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Puji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Kiara lapata syakara lamaya syakara lamaya.
Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya di tempat ini adalah tempat di mana orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap kali kita beribadah di rumah Tuhan, hati kita bersyukur. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang unity in Christ. Unity yaitu adalah kesatuan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, unity adalah sebuah nilai yang harus dimiliki setiap orang-orang yang percaya. Kesatuan adalah suatu nilai yang harus dimiliki di dalam setiap anak-anak Allah. Bahkan kesatuan adalah satu tanda yang menyatakan bahwa Allah hidup di dalam diri kita. Saudara, mari kita lihat di dalam diri kita, sudahkah kita mempunyai hati yang dipenuhi dengan rasa kesatuan? Ataukah kita adalah orang yang justru suka menyendiri, suka hidup sendiri, atau bahkan kita menjadi orang yang paling suka untuk memecah belah? Saudara, itu bukan daripada Tuhan. Tetapi kalau orang yang ada di dalam Tuhan, dia adalah orang yang selalu rindu untuk melekat di dalam kesatuan. Seperti hari ini, malam hari ini kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja bersama-sama di rumah Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan, duduk bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap yang datang di tempat ini pasti diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Padahal kan menjadi satu pertanyaan, bukankah kita tinggal di rumah aja bisa toh? Mengikuti dalam YouTube, menyetel gereja yang menyanyikan dan membawakan lagu-lagu yang kita sukai, kita nyanyi sendiri di rumah kan juga bisa. Bukankah kita juga bisa di rumah juga untuk menyetel YouTube dan kemudian kita mencari khotbah dari pendeta yang kita sukai. Kita carilah khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga kita, khotbah-khotbah yang kira-kira cocok sama apa yang tema-tema kita sukai. Kita mengikuti di rumah sendirian kan juga bisa. Tetapi mengapa itu bukanlah yang Tuhan Yesus mau? Mengapa itulah bukan gambaran gereja yang Allah Bapa di sorga berikan kepada kita? Gereja di dalam gambaran yang diberikan oleh Allah adalah sebuah unity, sebuah kesatuan bagi orang yang percaya. Di mereka datang bersama, duduk bersama, berkumpul bersama, bahkan berbagi di dalam kasih. Itulah gereja. Gereja bukanlah sesuatu yang dilakukan sendirian. Gereja bukan sesuatu yang dinikmati sendirian. Gereja bukan sesuatu yang kita ikuti secara sendirian. Seperti tadi gambaran, kalau apakah orang sudah bergereja, sudah beribadah kalau mereka mengikuti secara YouTube. Saya berdoa dari sini saudara cukup clear, cukup mengerti akan hal ini. Yang mengerti katakan amin. Saudara, seperti kita yang tahu dan hari ini datang beribadah. Ketika kita datang beribadah di tempat ini, menaikkan puji-pujian, menyanyi bersama, bersorak-sorai bersama, rasanya beda gak sama kita nyanyi di rumah? Beda gak saudara? Siapa yang setuju kalau beda angkat tangan? Kenapa? Karena kita satu hati. Kita nyanyi lebih semangat, sebelah kita gak mau kalah. Kita angkat tangan kita, sebelah kita juga angkat tangan. Amin. Kita melompat-lompat, yang di belakang, yang di depan melompat-lompat, aku tak juga ikut lompat-lompat. Amin. Ada suatu semangat di dalam unity. Ada suatu semangat di dalam kebersamaan dan kesatuan. Dan tentunya di dalam kebersatuan ada berkat yang kita terima, yang tidak kita terima di dalam hanya kalau kita sendirian saja. Yang setuju katakan amin. Karena ketika kita datang ke gereja, kita bertemu bukan hanya orang-orang yang tidak kita kenal, tetapi kita bertemu dengan orang yang kita kenal. Bertemu dengan sahabat-sahabat kita dan kita menyapa. Halo, apa kabar? How are you? Baik-baik semua enggak? Saudara, kita belum mulai ibadah, kita sudah diberkati di dalam kebersamaan di rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu unity in Christ, kesatuan itu sangat penting.
Hari ini sudahkah kita punya unity di dalam hati kita? Hari ini sudahkah kita punya kebersatuan di dalam hidup kita? Mari kita buka hati kita. Mari kita buka pikiran kita untuk menangkap kebenaran ini. The unity in Christ. Saya akan ajak saudara bersama-sama untuk kita memulai di dalam Yohanes 17. Kita akan baca dari ayat yang ke-20, dari ayat yang ke-23. Saya berdoa melalui pembacaan ini saudara menangkap betul-betul apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus Kristus dalam arti unity. Apa itu kebersatuan yang dimaksud dan dirindukan oleh Allah Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Mari kita persiapkan hati, kita buka Yohanes 17 ayat 20. Saudara sudah menemukan, yang sudah menemukan katakan amin. Seperti biasa sebuah firman Kristus kita harus baca dengan suara yang keras sehingga kita dapat mendengar suara kita sendiri untuk memberkati orang yang di sekitar kita dan memberkati diri kita. Yang mau katakan amin. Mari kita baca bersama-sama ya. Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mari kita tundukkan kepala untuk menundukkan hati dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan malam hari ini. Kami duduk bersama membaca firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa firman Tuhan adalah isi hati bagi kami. Kami mintakan Roh Kudus untuk membimbing ibadah kami pada malam hari ini, sehingga setiap firman yang disampaikan hati kami boleh mengerti dan kami boleh percaya, kami boleh melakukan di dalam hidup kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Hamba berdoa biarlah setiap firman yang kami baca menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yohanes 17 dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ayat 26 ini menggambarkan tentang suatu doa. Sebuah doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa ini dipanjatkan saudara sehari sebelum Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya. Ini adalah doa yang paling terakhir yang Tuhan Yesus panjatkan sebelum dia mati. Sebagai sesuatu yang paling terakhir, saudara tahu pasti adalah sesuatu yang paling penting. Saya berdoa bahwa kita mengerti betapa pentingnya doa ini. Hari ini kita membaca dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang 20 sampai ayat yang ke-23. Saya rindu hari ini saudara betul-betul dapat menangkap isi hati Tuhan kita Yesus Kristus yang terkandung di dalam doanya. Karena ini sangat memberkati kita semua. Di dalam doa itu saudara, di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Banyak orang mengatakan bahwa doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 17 adalah doa yang diberikan kepada murid-muridnya. Bahkan kalau kita melihat dari judul perikop, tulisannya doa Yesus untuk murid-muridnya. Tetapi melalui ayat yang ke-20 di mana Tuhan Yesus sendiri berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan hanya untuk murid-muridku saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya percaya orang-orang yang dimaksud adalah saudara dan saya.
Hari ini kita bukan murid Yesus. Hari ini kita tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi hari ini Yesus adalah Tuhan bagi kita. Karena kebenaran yang telah disampaikan, yang setuju katakan amin. Oleh karena itu doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, doa yang paling terakhir sebelum dia mati, adalah doa untuk saudara dan saya yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan bahwa doa ini dituliskan oleh muridnya yang bernama Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang paling dikasih oleh Yesus. Yohanes adalah murid Yesus yang paling dekat dengan Tuhan Yesus Kristus selama dia ada di dunia ini. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang juga paling mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa mengerti? Kalau kita membaca di dalam tulisan yang ada di dalam Injil-Injil yang lain, banyak tulisan menggambarkan Yesus naik ke bukit, dia berdoa, dia menyuruh untuk murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Dan kemudian Tuhan Yesus kembali menemukan murid-muridnya tertidur. Sehingga tidak ada satupun mereka yang dapat mengerti dan menulis apa isi doa Tuhan Yesus. Tetapi ada satu murid, yaitu namanya Yohanes. Dia bisa menuliskan doanya Tuhan Yesus. Karena dia mengasihi Tuhan Yesus dengan luar biasa. Sehingga melalui tulisan yang dituliskan oleh Yohanes ini, kita dapat merasakan hatinya Tuhan Yesus kepada kita. Sekali lagi saya katakan kepada kita, karena sangat jelas doa Tuhan Yesus adalah untuk saudara dan saya. Dan di dalam hati Yesus Kristus pada waktu itu apa? Ayat yang 21. Tuhan Yesus berkata, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, supaya mereka menjadi satu. Ada satu kerinduan Tuhan Yesus, bahwa manusia menjadi satu. Ada kerinduan dan ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus, bahwa manusia tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan Yesus, saudara. Karena dia tahu besok dia nggak akan bersama-sama secara fisik bersama dengan manusia kembali. Namun hari-hari ini ketika saya membaca ini saya sedih. Mengapa saya sedih? Saya tahu seorang Tuhan Yesus, dia tidak pernah mengharapkan untuk berpisah dengan manusia. Tetapi kita manusia seringkali lupa dia loh. Seringkali kita manusia lupa sama Tuhan Yesus. Seringkali kita orang yang sudah mengenal kebenaran lupa dan tidak membutuhkan dia. Saya berdoa hari ini melalui ini saudara dapat merasakan hati Yesus. Saudara, Tuhan itu rindu untuk ada yang namanya unity. Ada yang namanya menjadi satu. Karena dia tidak suka perpisahan. Yes. Salah satu atribut, salah satu karakter yang ada di dalam pribadi Allah adalah Allah tidak suka yang namanya perpisahan. Maka dari awal saya katakan setiap orang yang ada di dalam dia, ada di dalam Yesus, ada di dalam kebenarannya, tidak ada satupun yang suka perpisahan, saudara. Tidak ada satu yang suka namanya kehancuran. Mari kita lihat di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Jauh sebelum perjanjian baru ditulis, ada satu firman Allah semesta alam yang begitu jelas menggambarkan sebuah karakter, sebuah nilai yang sangat dijunjung oleh Allah Bapa kita. Maleakhi 2 ayat yang ke-16, baca bersama-sama. Sebab aku huruf besar, aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jauh sebelum Tuhan Yesus ada, Allah Bapa pun juga menunjukkan satu karakter. Sehingga kita tahu ini adalah karakter Allah. Ini adalah sebuah nilai yang melekat kepada Allah. Nilainya adalah Allah membenci perceraian. Bapak Ibu, saudara sekalian,
Hari ini khotbah saya, hari ini firman Tuhan bukan untuk menuduh atau blaming, put blame atau menyalahkan orang yang sudah bercerai. No. Jangan sampai ada yang hari ini mungkin datang ke tempat ini dalam keadaan pernikahan yang sudah terlanjur bercerai. No, saya tidak mencoba untuk mempermalukan saudara. Karena apa saudara? Saya tahu kok, pernikahan itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Pernikahan bukan sesuatu yang sederhana. Pernikahan bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan. Dan banyak sekali orang yang memulai pernikahan tidak dengan dasar yang benar, yaitu kebenaran Kristus, dan tidak diikat dalam kasih Tuhan. Maka banyak dari manusia yang tidak mengerti akan hal itu, mereka tidak kuat lagi dan terpaksa harus bercerai. Namun sekali lagi, saya tidak membuat orang yang sudah bercerai dan merasa terintimidasi. Hari ini, malam hari ini saya rindu saudara mengenal Allah, mengenal dan merasakan isi hati Allah, yaitu Allah kita adalah Allah yang mencintai, menghormati, menghargai, mengasihi, menyukai unity, dan Dia tidak suka dengan perceraian. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, itulah Allah kita, dan itulah pesan yang disampaikan oleh Allah kita. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-16 di bagian yang B, di bagian yang bawah, bahkan dengan jelas dikatakan, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dari sini kita tahu ternyata untuk unity tidak mudah. Kesatuan itu tidak mudah. Tetapi satu yang harus dijaga. Banyak sekali dalam hidup itu kita diuji kesatuan kita. Banyak sekali dalam hidup ini kita diuji, kita mau bersatu atau kita mau jalan sendiri-sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan rindu satu hal. Apapun yang terjadi, pilihlah untuk menjaga persatuan. Jagalah unity. Maka dengan jelas Allah berkata, jagalah dirimu. Saudara, kalau Allah mengatakan untuk kita harus menjaga unity, satu hal yang kita tahu, sesuatu yang dijaga pasti adalah sesuatu yang berharga. Yang setuju katakan amin. Sesuatu yang perlu dijaga pasti nilainya tinggi. Yang setuju katakan amin. Apa yang harus dijaga? Misal di rumah harus jaga, ya kan? Uang harus dijaga, harta harus dijaga. Bagi Tuhan unity adalah harga yang lebih dari emas dan perak. Adakah itu di dalam diri kita? Bahkan Allah berkata jangan berkhianat. Orang yang berkhianat adalah orang yang menghancurkan unity. Sebagai jemaat emunah, the faithful man. Faithful man adalah orang yang setia. Saya berdoa dan secara khusus firman Tuhan malam hari ini adalah untuk saudara. Dan untuk saya sebagai jemaat GBI Emunah Solo Baru. Orang yang emunah, orang yang setia, the faithful man, mereka tidak pernah berkhianat. Dan saya berdoa ini ada di dalam hati kita. Amin saudara. Jangan biarkan ada satu yang dibenci oleh Tuhan, yaitu nilai berkhianat. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dari sini kita tahu kita punya Allah yang berdoa buat saudara dan saya. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang pernah berdoa buat saudara dan saya. Karena Dia mengasihi saudara, supaya saudara tetap bersatu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Maka dari itu mari kita lihat di ayat yang tetap di ayat Yohanes 17 ayat yang ke-21. Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita dan rindu untuk kita ada di dalam unity. Yuk kita periksa sama-sama. Unity seperti apa sih yang Tuhan Yesus mau? Unity itu kayak apa sih? Di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-21, Tuhan Yesus berkata begini saudara. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Ternyata sebuah unity yang diminta oleh Tuhan adalah unity yang berada di dalamnya. Itulah yang Tuhan minta ke dalam kita. Tuhan bukan minta unity hanya kita dengan kehadiran kita.
Tetapi yang Tuhan minta unity itu bukan cuman hanya berdampingan. Unity itu bukan hanya kita duduk bersama. Unity itu bukan hanya kita ada di tempat yang sama. Unity itu bukan cuman ada, tetapi unity adalah berada di. Unity itu bukan hanya ada, tapi berada di. Banyak orang yang ada di dalam gereja, tapi dia tidak berada di dalam ibadah. Itu bukan unity. Banyak orang yang ada di dalam keluarga, tapi dia tidak berada di dalam keluarga itu. Wujudnya kelihatan, tapi tidak dapat dirasakan. Banyak orang ada di dalam kerjaan, ada di kantor, tapi dia tidak berada di dalam suatu pekerjaan yang sama, misi yang sama, perusahaan yang sama. Absensinya ada, tetapi hasilnya nol. Tetapi karyanya nol. Tetapi tidak ada sesuatu yang dilakukan. Itu bukan unity. Yang Tuhan minta kita berada di dalamnya. Kalau kita keluarga, kita berada di dalam keluarga itu. Kalau kita di gereja, kita berada di dalam gereja itu. Sehingga kita saling merasakan, kita saling peduli, kita saling juga mengerti dan memahami. Itu unity yang Tuhan mau. Orang yang berada di dalam unity yang Tuhan mau, apa yang menjadi kesedihanmu adalah kesedihanku. Apa yang menjadi kebahagiaanmu menjadi kebahagiaanku. Tidak ada blaming, tidak ada menyalah-nyalahkan, tidak ada cari kambing hitam, apalagi kambing putih, kambing kuning, kambing ungu, nggak ada, saudara. Yang ada, it's me. Hari ini marilah kita lihat, sudahkah kita ada di dalam unity itu? Ketika saudara melihat keluarga saudara, sudahkah saudara bisa mengatakan it's me? It's me, inilah aku. Ketika Anda dalam pekerjaan, sudahkah Anda bisa mengatakan that's me, inilah aku. Ketika saudara di dalam gereja ini dan melihat gereja ini, sudahkah saudara bisa mengatakan this is my home, inilah rumahku. Saya senang hari ini melihat jumlah volunteer yang terlibat dalam pelayanan semakin meningkat. Asyar-asyar semakin meningkat. Saya percaya salah satu bagian mengapa mereka mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, karena mereka rindu untuk bersatu, unity di dalam rumah Tuhan. Saudara, itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Ada unity, yaitu berada di dalam, bukan cuma ada. Maka saya dorong saudara yang hari ini belum terlibat di dalam pelayanan, tetapi hatimu telah diketuk oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk do something, untuk contribute something, untuk memberikan something bagi rumah Tuhan. Saudara cepat ambil keputusan. Kalau saudara hari ini ada di gereja ini dan saudara sudah beribadah di sini sementara waktu, tetapi belum tergabung, segera cepat-cepat gabung dalam connecting cell yang ada, supaya saudara bukan hanya ada di gereja ini, tetapi Anda berada di dalam rumah Tuhan ini, dalam unity. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan percayalah saudara, di dalam unity ada berkat Tuhan diberikan. Siapa hidupnya di sini mau diberkati oleh Tuhan? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Namun di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-22 saudara, inilah yang membuat saya jatuh cinta sama doanya Tuhan Yesus. Ini yang membuat saya jatuh cinta kepada Allah kita. Allah kita bukan cuma ketika menyuruh, dia nyuruh begitu saja, tetapi dia berikan caranya, dia berikan kuncinya kepada kita. Apabila hari ini saudara berkatakan, okay, it's time for me to get united. Ini saatnya untuk aku kembali dipersatukan dalam keluargaku. Ini adalah saatnya untuk aku kembali, untuk rindu, untuk dipulihkan dalam hubunganku, dalam unity-ku. Inilah saatnya untuk aku kembali dipulihkan, untuk aku dapat unity di dalam pekerjaanku. Di ayat yang ke-22, Tuhan Yesus Kristus memberikan kuncinya. Apa yang dia berikan? Baca bersama-sama dengan saya. Dan aku, yuk dengan suara yang lebih keras, yuk. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya ya,
Yuk kita ganti kata mereka dengan kita. Amin. Baca bersama-sama. Dan aku dan Yesus telah memberikan kepada kita kemuliaannya yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, supaya kita menjadi satu. Sama seperti Tuhan adalah satu. Saudara, ternyata kunci untuk kita dapat bersatu adalah kemuliaan yang ada di dalam Allah Bapa. In the God's glory we are united. Ternyata kunci untuk menjadi satu bukan uang. Kunci menjadi satu bukan hukuman. Banyak orang terpaksa bersatu, kalau enggak nanti takut dihukum. Ternyata kunci untuk dapat bersatu bukan makanan. Banyak orang datang ke Connecting Cell karena suka makanannya enak katanya, Pak. Ya enggak apa-apa awal-awal. Tetapi nanti biarkan mereka menemukan makanan yang lebih memuaskan daripada makanan yang ada di dalam, yang membuat mereka tidak akan pernah lapar dan haus, yaitu makanannya adalah daging dan darah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, kemuliaan Allah adalah kunci bagi unity kita. Apakah kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah yang pertama ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah kemuliaan Allah. Saudara, tanpa Tuhan Yesus Kristus, gereja ini gak pernah ada. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan duduk di tempat ini menjadi satu saudara, satu tubuh di dalam Tuhan, dalam gerejanya. Yang setuju katakan amin. Tetapi tanpa Tuhan Yesus Kristus pun kita gak akan pernah layak untuk menjadi satu dengan Bapa di sorga. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Amin. Saya adalah orang yang berdosa. Dan saya percaya tidak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Bahkan dosa adalah penyebab dari disunity atau kerusakan hubungan. Dosa adalah yang membuat kita terpisah dengan Bapa di sorga. Tanpa Tuhan Yesus Kristus gak akan ada unity. Tetapi suatu hari Tuhan Yesus Kristus dikirimkan ke dunia sebagai tanda bukti bahwa Bapa di sorga mengasihi manusia yang berdosa. Dia berikan anaknya yang tunggal, bukan untuk memerintah, bukan untuk disembah, bukan untuk ditinggikan seperti raja, tetapi dia datang untuk menebus dosa orang-orang yang berdosa. Dia berikan kebenaran supaya mereka mempunyai kekuatan untuk tetap tinggal di dalam keselamatan yang diberikan. Tuhan Yesus adalah kemuliaan Allah yang membuat kita bersatu di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita, sehingga kita boleh bersatu. Kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh bersyukur gereja ini ada. Kita boleh mempunyai suatu privilege, kehormatan untuk datang di tempat ini berdoa, memuji Tuhan dan menyatakan I'm your son. Aku adalah anak yang kau kasihi. Amin, saudara. Oleh karena itu nomor satu di dalam unity adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Di ayat yang ke-23, aku ada di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka, baca bersama-sama saya, 1, 2, 3, sempurna menjadi satu. Dan agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Namun bagaimana kalau kemuliaan itu harus meninggalkan manusia? Namun bagaimana kalau kemuliaan Allah itu harus mati dan tidak lagi bersama-sama dengan manusia? Inilah yang menjadi Yohanes 17 itu ada. Itulah yang menjadi hati Tuhan Yesus Kristus sedih. Dan membawa doa ini kepada Bapa di surga. Jangan sampai kemuliaan yang mempersatukan manusia itu meninggalkan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kemuliaan Allah dinyatakan kepada Tuhan Yesus
juga kepada ketika dia mati di atas kayu salib, namun di hari ketiga dia bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga. Amin. Di situ mengatakan the gods glorify Jesus as the savior of human, menjadi juru selamat bagi manusia. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia dipermuliakan sebagai juru selamat bagi semua manusia. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia dipermuliakan menjadi Tuhan yang berdaulat atas seluruh manusia. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, dia dipermuliakan menjadi anak Allah yang dikasih oleh Bapa di surga, yang duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus dipermuliakan, Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya untuk menemani kita selama-lamanya. Inilah definisi dari unity yang Tuhan Yesus mau. Karena Roh Kudus bukan hanya roh yang ada di sebelah kita. Roh Kudus bukan adalah aksesoris yang kita boleh bawa kemanapun kita berada dan kita tinggal kalau kita nggak pengen. Banyak sekali orang Kristen membayangkan Roh Kudus adalah sebuah teman main. Kalau lagi nggak pengen main sama Roh Kudus ditinggalkan dan dilupakan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan unity itu bukan cuma ada, tapi berada di. Roh Kudus bukan hanya ada bersama kita, tetapi dia berada di dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga Roh Kudus gak bisa meninggalkan saudara. Mungkin saudara berkata sama Roh Kudus tolong Roh Kudus, aku mau berdosa dulu. Aku mau melakukan dosa dulu. Kamu jangan lihat Roh Kudus. Kamu jangan ikut dulu Roh Kudus. Kamu tinggal aja di kamar. Kamu tinggal aja di rumah. Aku mau nakal Roh Kudus. No. Doa Tuhan Yesus bagi orang yang percaya, dia berikan unity yang tidak akan bisa dilepaskan selama-lamanya. Sehingga ketika kita berdosa, Roh Kudus akan melihat dosa kita. Roh Kudus akan merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia cuma bisa menangis. Yang setuju katakan amin. Maka dikatakan Roh Kudus adalah Parakletos. Parakletos, Roh Kudus digambarkan adalah sebuah pribadi yang menyertai kita, seorang pribadi yang membela kita, namun dia juga seorang pribadi yang selalu menyertai kita. Bukan cuma di samping, bukan cuma di depan, bukan cuma di belakang, tetapi berada di dalam diri kita. Itulah yang namanya Parakletos, yang akan membuat kita menjadi di dalam unity. Dan itulah doa Tuhan Yesus Kristus yang telah dijawab oleh Bapa di surga. Doa buat saudara dan saya yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan ini. Hati kita, sudahkah kita tetap menjaga unity bersama dengan Tuhan? Hari ini sudahkah kita mengalami dan juga berterima kasih pada Tuhan Yesus, bahwa dia telah pernah berdoa buat saudara dan saya, supaya kita tidak lagi sendirian. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup dari khotbah hari ini, minggu depan saya akan lanjutkan kembali dengan lebih dalam lagi. Tetapi sebagai penutup ada satu hal yang perlu kita lakukan. Sebagai orang yang hari ini percaya, siapa hari ini yang percaya bahwa Tuhan Yesus pernah berdoa buat saudara? Siapa hari ini percaya bahwa Tuhan Yesus yang dapat merasakan Tuhan Yesus mengasihi saudara, angkat tangan saudara. Hari ini lakukan unity sebagai tanda engkau telah mengerti dan menyadari akan hal itu. Saya akan bagikan 3 hal secara cepat apa yang harus saudara lakukan supaya unity itu nyata di dalam hidup kita. Yang pertama, jangan pernah menyerah di dalam unity saudara. Ya, baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan pernah menyerah di dalam unity. Saya tahu hari-hari ini ada orang yang masih mendoakan pasangan hidupnya. Dia berdoa mungkin untuk suaminya, Tuhan jamalah suamiku, jadikanlah dia untuk menerima Tuhan sehingga aku dapat pergi ke gereja bersama-sama. Mungkin ada orang tua yang berdoa buat anak-anaknya,
Tuhan, tolong bantu anakku. Tolong bantu anakku supaya anakku berubah, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Satu hal saudara, doa yang seperti itu baik. Doa yang seperti itu menunjukkan bahwa saudara masih terhubung, united dengan orang yang Anda doakan. Yang lebih bahaya lagi kita kalau nggak pernah mendoakan. Siapa di sini yang nggak pernah mendoakan suaminya, istrinya maupun anak-anaknya? Hati-hati saudara. Kalau nggak pernah mendoakan artinya nggak ada unity. Amin. Tetapi kembali lagi kalau kita mau berdoa bagi mereka, jangan pernah menyerah. Karena percayalah akan tiba waktunya Tuhan akan menjawab doamu. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu jangan pernah menyerah di dalam unity. Jangan pernah cepat-cepat mengambil kata-kata yang membawa kehancuran. Banyak sekali orang yang suka latah. Di dalam pernikahan ketika mereka nggak cocok, wes ra cocok bubar wae. Kalau udah nggak cocok bubar, udah bubar. Enak-enaknya saudara ngomong gitu. Ketika dia marah, wes yo, ora bojo-bojonan meneh yo, wes yo bar yo, cerai we. Seperti gojekan. Ketika ditegur, jangan ngomong kayak gitu. Alah biasalah, aku kan yang mengguyon. Saudara, disunity bukan sesuatu yang dipakai untuk gojekan, amin. Ketika kita mengatakan cerai, artinya kita punya bibit benih yang membuat kita sanggup mengatakan untuk cerai. Bahaya saudara. Jangan pernahlah bercanda dengan kata-kata cerai. Saya melihat di sini banyak keluarga muda terutama. Hari ini kamu harus janji dengan orang yang di sebelahmu. Katakan sama dia, Pa, Ma, Yang, atau apapun yang kamu panggil. Kita janji ya, tidak boleh ada kata cerai ya. Karena Tuhan telah mempersatukan kita. Sayang, Yayang, Tayang, tidak tahulah ya, apa ya. Kata panggilan sayang apa ya. Mulai hari ini ya, tidak boleh ya ngomong kata cerai. Yang mau katakan amin. Saudara tahu enggak, ketika kita enggak nyerah dalam unity, seperti Tuhan Yesus enggak pernah menyerah di dalam unity kepada manusia, perubahan pasti terjadi, kemenangan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, pertolongan pasti terjadi, amin. Dan itu terjadi di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga saya, apa yang membuat keluarga saya berhasil? Bukan karena saya orang tua yang hebat, bukan saya karena Pak Hendra pendeta sih, pantesan keluarganya baik, keluarganya berhasil. No. Gak ada hubungannya dengan saya pendeta maupun tidak pendeta saudara. Tetapi hubungannya adalah di dalam diri saya ada kasih Allah yang telah mempersatukan saya kembali dengan Tuhan, yang saya juga pakai untuk mempersatukan saya dengan keluarga saya. Amin. Dan apa yang terjadi? Keluarga yang tidak pernah menyerah dalam unity, keluarga itu akan terus bertumbuh dan berhasil. Saya ada satu gambar, ada foto. Ini foto anak saya Winston saudara. Ya, tadi pagi dia komplain katanya, Papa jangan cerita aku gak punya teman lah. Bukan maksudnya saya tuh cerita Winston tuh gak punya teman saudara. Maksud saya Winston itu, dia di kelasnya dia anak yang periang. Dia adalah anak yang cuek. Sampai teman-temannya tuh pernah cerita, wah banyak teman-teman yang gak mau ngajai Winston. Banyak teman-teman kalau diajak ini itu Winston gak mau. Ya saya tanya toh, Win, kamu tuh kok jadi anak kok gak mau diajak temanmu gini, temanmu gitu. Dia ngomong apa? Lah yang diajak gak baik apa? Ya aku gak mau no. Dia bilang gitu. Loh kamu gak takut kalau nanti temanmu meninggalkan kamu? Kamu gak takut nanti kalau kamu butuh apa teman-temanmu gak mau bantu aku? Saudara tahu apa yang terjadi? Winston cuma bisa bilang begini, tapi aku punya papa kok. Papa adalah best friendku, dia bilang gitu. Papa pasti menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan. Wow. Ketika ada unity, kesatuan di dalam keluarga saudara, anak-anak kita dilindungi oleh kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Dia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, karena segala sesuatu yang dia butuhkan ada di dalam keluarga itu. Hari ini Bapak Ibu, terutama ayah, jangan sampai engkau menjadi ayah yang anaknya merasa engkau menjadi ayah bukan sumber yang diperlukan oleh anaknya.
Karena percayalah kalau anak itu tidak menemukan yang diperlukan dari ayahnya, dari orang tuanya, dia akan cari dari dunia di luar sana. Dan ketika dia melakukan itu, masa depannya udah tidak lagi di tangan kita. Yang setuju katakan amin. Saya gak pernah menyerah sama Winston. Winston bukan anak yang mudah untuk dididik. Tetapi saya gak pernah mendidik anak saya dengan pukulan, dengan kamplengan, dengan kekerasan seperti yang dikatakan di Maliaki. Gak pernah. Saya memakai pakaian kekerasan untuk di dalam keluarga saya. Yang saya pakai cuma satu, yaitu unity. Apapun yang terjadi, aku tidak pernah menyerah kepada kamu. Dan apa yang terjadi? Anak saya berprestasi. Amin saudara. Saya kaget bulan lalu, apa itu tulisannya? Dia mendapatkan outstanding result di lower secondary checkpoint, dengan mendapatkan nilai yang sangat baik di matematika dan di sains. Semua kemuliaan Tuhan. Tidak pernah ngajari saudara. Outstanding result ini waktu itu tes Cambridge International ya. Cambridge International. Dia kaget saudara. Tetapi perhatikan ketika kita tidak menyerah dalam unity, anak kita pun juga nggak akan menyerah kepada kita. Yang setuju katakan amin. Dia punya rasa percaya. Hari ini saudara sama Tuhan ada nggak rasa percaya seperti itu? Hari ini Tuhan tidak pernah menyerah sama saudara lu. Oleh karena itu saudara harus mengerti, kalau kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah pada saudara, saudara jangan pernah nyerah sama Tuhan. Amin. Saudara jangan pernah menjauhi Tuhan. Foto selanjutnya ya, tidak adil ya kalau yang cerita cuma anak laki ya. Anak perempuan saya juga cukup berhasil saudara. Kemarin walaupun dia kecil kayak bapaknya, kecil-kecil gitu, tapi kemarin dia akhirnya terpilih. Dia dipilih menjadi tim inti bola basket Kalam Kudus saudara. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kenapa ini adalah sesuatu yang luar biasa? Kalau saya tingginya 2 meter, tingginya kayak anaknya Pak Herman Didik, ya jadi pemain basket ya memang tinggi Pak, betul kan? Tetapi anak saya itu pendek Pak, kayak bapaknya pendek. Tetapi dia dipilih menjadi pemain inti dalam tim basket yang ada di sekolahnya saudara. Loh, saya tuh sampai tanya loh, kok kamu dipilih menjadi tim inti, kenapa? Dia bilang apa? Karena gurunya bilang, katanya aku tuh tidak pernah menyerah katanya. Kalau ada bola tak kejar, kalau ada apa tak jagai, tidak pernah menyerah. Dia teringat orang tuanya yang gak pernah menyerah kepada dia. Amin saudara. Bahkan di foto ini adalah foto kemarin ketika 2 minggu yang lalu dia ada lomba di Jogja. Lomba piano saudara. Lomba piano dia di Jogja. Pada waktu mau lomba piano itu anak saya deg-degan luar biasa saudara. Anak saya itu pada waktu itu dia WA saya, dia WA kayak diteror. Papa mana, papa mana, papa mana. Kenapa? Pak, sebentar lagi aku mau lomba, aku deg-degan. Oh iya, kenapa? Loh, doakan aku dulu toh Pak. Doakan. Masih diharapkan saudara. Masih diharapkan. Dan sebelum berangkat lomba dia pagi-pagi dia banguni saya. Pak, ayo Pak duduk Pak. Ayo Pak, aku mau latihan. Papa harus ajari aku. Papa harus ajari aku. Kasih tahu aku. Loh Vi, Papa tuh gak pintar piano Vi. Tapi Papa tahu bagaimana supaya aku bisa main baik. Papa tahu caranya supaya aku bisa tenanan. Makanya Papa harus ngomong. Nah hari ini saya tanya, adakah kita orang tua yang masih diharapkan sama anak kita seperti ini? Ataukah kita jadi orang tua, wes lakuke dhewe, karepmu dhewe, urusono dhewe. Saya berdoa janganlah pernah menyerah dalam unity. Amin saudara. Dalam keluarga jaga unity, apapun harganya. Kalau perlu berkorban. Ya. Nah, singkat cerita dia kemudian lomba. Ya ketika itu dia lomba, dia lecep bentar dia WA saya, dia bilang, aduh Pak, aku kayaknya gagal Pak. Aduh aku kayaknya kalah ini Pak. Karena aku enggak sempurna, enggak perfect. Dan saya cuma bilang apa? Enggak apa-apa Vi. Kamu enggak sempurna enggak apa-apa. Tapi Papa tahu kamu udah memberikan yang terbaik. Kamu udah memberikan, persiapkan dengan yang baik. Saudara, itu yang namanya unity. Itu yang namanya kepedulian. Bukan kalau dia terus gagal saya bilang, nah syukur.
dadi anak rasakno. Ndak pernah seperti itu. Amin saudara. Piye pala aku ditulungi urus sono dhewe. Ada enggak orang tua yang seperti itu? Kalau ada enggak usah angkat tangan karena saya tahu ada ya. Tapi saya berdoa hari ini saudara bertobat. Amin. Jangan pernah menyerah saudara. Ketika kita tidak menyerah, sesuatu yang baik pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Ketika kita jaga yang namanya unity, kita tetap melekat, sesuatu yang besar pasti terjadi. Karena Allah kita tidak pernah menyerah, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Hari ini saya melihat orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan sekali-kali gojekan dengan kata cerai. Amin. Jangan pernah menyerah di dalam unity. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang kedua secara cepat adalah jagai dan hargai hubungan serta persatuan. Saudara, hari ini kalau hari ini saya melihat ada orang tua yang datang ke gereja bersama-sama dengan anaknya, suami istri yang datang ke gereja hari ini bersama-sama bersyukur. Jagai hubunganmu. Amin. Apabila hari ini saya melihat ada orang yang masih punya kesempatan untuk bekerja, jagai pekerjaan, jagai hubunganmu di dalam pekerjaan. Apabila hari ini ada saya melihat orang-orang yang masih melayani Tuhan di dalam asyir, dalam musik, dalam semua bidang yang ada, jagai hubungan. Amin saudara. Mengapa demikian? Di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang dari, baca bersama-sama ya saudara, bantu saya 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, apa saudara? Sepakat. Terus meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Hari ini saya mau tanya, ada enggak sepakat itu masih ada di dalam hubungan saudara bersama? Dalam keluarga ada sepakat enggak? Dalam kehidupan suami istri hari ini masih ada sepakat enggak? Coba perhatikan. Mungkin kalau hari ini saya tanya kepada ibu-ibu, mungkin loh ya. Padahal bapak-bapak ya podo wae ya. Seringkali saya tanya dalam orang suami istri, saya tanya sama pihak yang perempuan, kok kamu hari ini, kok kamu bisa sih berbelasan tahun bahkan puluhan tahun tetap awet dalam pernikahan? Apa sih rahasianya? Seringkali pasangan itu ngomong apa? Rahasianya apa Pak? Dadi wong kuwi sing ngalah. Banyak orang bilang yang penting itu mengalah. Sudahlah Pak, kalau kita pengen keluarga kita langgeng, kita harus belajar mengalah, katanya begitu. Saya hari ini mau katakan sama saudara, mengalah sama sepakat itu beda, oke? Yang Tuhan mau bukan kita menjadi orang yang mengalah, tetapi kita menjadi orang yang sepakat. Katakan sepakat. Mengalah itu bukan sepakat. Mengalah itu artinya aku pengen ini, aku suka ini, tapi karena aku tidak dapat mendapatkan ini, ya sudah aku diem aja. Itu artinya mengalah, bukan sepakat. Sehingga ketika ditanyai, sebetulnya kamu setuju enggak? Ya enggak setuju. Sebetulnya kamu happy? Enggak. Tapi aku cuma ngalah. No. Hari ini dalam kehidupan unity, yang harus kita kejar adalah sepakat. Katakan sepakat. Sepakat itu seperti apa saudara? Aku sebetulnya pengen ini, dalam pikiranku adalah ini, tapi dia pengennya itu, dia maunya itu. Tetapi hari ini kami sepakat, kami bukan hanya memikirkan ini dan memikirkan itu, tetapi kami memikirkan yang terbaik untuk bersama. Itulah sepakat. Yang setuju katakan amin. Itulah sepakat. Jadi sepakat adalah berusaha untuk mengerti apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Yang setuju katakan amin. Sepakat berarti bukan mengerti apa yang dimaui, tetapi apa yang Tuhan mau. Sepakat bukan berarti melakukan apa yang dikehendaki, tetapi melakukan apa yang benar yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan amin. Dan itulah yang membuat kita ada di dalam unity, yaitu sepakat. Katakan sama saya, sepakat.
Oleh karena itu saudara, kesepakatan itu penting. Dalam kehidupan bersama, terutama keluarga. Ya, keluarga-keluarga di sini. Saudara, di dalam keluarga ada satu hal yang layak untuk diperjuangkan, saudara. Yang layak dipertahankan mati-matian. Seperti apa yang kata firman Tuhan di dalam Maleakhi 2 ayat 16. Yang harus kita jaga sungguh-sungguh. Yaitu apa, saudara? Kita harus jaga kesatuan, kesepakatan dalam hidup itu. Yang setuju katakan amin. Karena apabila saudara berjuang dalam kesepakatan, dalam unity, dalam keluarga, tidak akan pernah mengkhianati saudara. Karena unity itu suatu hari akan membawa hasil, membawa kemenangan. Amin. Saya melihat di tempat ini banyak sekali keluarga-keluarga yang saya lihat mengalami seperti itu. Saya kenal beberapa orang-orang, Pak Bambang dan Bu Bambang, Pak Kartipin dan Bu Kartipin, Pak Andi, Bu Andi yang sudah menikah puluhan tahun, yang sebentar lagi. Kemarin silver sudah ya Bu, 25 tahun sudah ya. Nanti gold ya Bu. Ya. Saudara, mereka ada di sini, saya tahu mereka tidak ngalah-ngalahan saudara. Tetapi mereka mengejar yang namanya sepakat. Dan saya berdoa dan saya percaya urapan Tuhan turun buat semua yang ada di tempat ini. Amin. Bahwa mulai hari ini saudara hidup dalam kesepakatan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pesan hari ini saudara. Kejarlah perdamaian. Apapun yang terjadi, jadilah kita orang yang membawa perdamaian. Dan bukan orang yang membawa keributan dan perpecahan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus di atas bukit, Dia mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Sebagai tanda bahwa kita ada anak-anak Allah, kita tidak membawa perpecahan. Oleh karena itu hari ini saya berdoa, saudara yang suka menggosip, saudara yang suka menjadikan dirinya micin. Saudara tahu micin itu apa? Penyedap rasa. Jadi kalau ada berita ditambahi bumbu supaya lebih sedap katanya ya. Saudara, kalau yang suka fitnah, suka yang namanya mengadu domba, bertobatlah. Karena anak-anak Allah dia membawa damai. Anak-anak Allah dia membawa kepada unity dan persatuan. Amin saudara. Bahkan di dalam Roma, di dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan siapa saudara? Semua orang. Hari ini saya tantang saudara. Saya tantang saudara untuk membawa perdamaian kepada musuh-musuhmu. Apalagi kalau musuhmu adalah keluargamu. Hari ini hampiri mereka. Hari ini bawa mereka. Aku tahu apa yang telah kau perbuat. Tetapi aku mau katakan, aku tetap mengasihimu. Amin. Aku tahu apa yang telah kau lakukan pada diriku, tetapi aku tetap mengasihimu. Jagalah perdamaian. Jadi ada 3. Yang pertama tadi apa saudara? Yang pertama tadi apa? Jangan pernah menyerah dalam unity. Yang kedua, menjaga dan menghargai hubungan dan persatuan. Sepakat. Amin. Yang ketiga, kejarlah perdamaian. Saya berdoa firman Tuhan malam hari ini membawa kita untuk dapat mengerti isi hati Tuhan Yesus dan merasakan kasih-Nya. Sehingga kita mau terus unity. Seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu. Saya percaya orang yang menjadi satu, mau menjadi satu sama Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan ibadah di gereja. Dia tidak pernah meninggalkan dan menyerah kepada keluarganya. Dia tidak akan pernah untuk menjadi pembawa kehancuran. Tetapi dimanapun berada, dia akan membawa perdamaian. Saya percaya apabila itu terjadi di dalam hidup kita, bukan hanya hidup kita enak, bukan hanya hidup kita baik. Yes, unity membawa kenyamanan, unity membawa perdamaian, unity membawa berkat. Tetapi terlebih dari itu semua, kita membalas cinta kasih Tuhan Yesus. Kita membuat doa Tuhan Yesus dijawab. Kita meresponi Tuhan Yesus yang penuh kasih dengan kasih yang terlebih indah. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.